adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Sudah terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 21 Januari 2023. Mari kita memperingati Santa Agnes Perawan dan Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, yang lemah dalam pandangan dunia, Kau pilih untuk memalukan yang berkuasa. Hari ini kami kenangkan kesaksian Santa Agnes yang menyerahkan nyawa demi imannya. Semoga kami pun teguh dalam iman dan tetap setia sampai mati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, gadis 13 tahun bernama Agnes berasal dari keluarga berada, diberikan oleh Tuhan kecantikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani kecantikannya membuat pemuda-pemuda di sekitar Roma naksir kepadanya. Tapi dia adalah seorang pengikut Kristus. Perlu diketahui bahwa pada masa itu, pada masa Agnes hidup, di mana kaisarnya bernama Diokletian, itulah mereka yang membuat umat Katolik berada di kubur di katakombe di bawah tanah. Kenapa? Bila diketahui mereka akan ditangkap dan dianiaya. Agnes salah satu orang Katolik pada abad ketiga. Lalu banyak orang yang ingin melamar dia, termasuk seorang anak gubernur Roma bernama Prokop. Namun Agnes menolaknya. Dia katakan, aku sudah punya kekasih. Yang mana? Pengen tahu dia. Yang tidak dapat kamu lihat. Tentu dengan marah, ya, karena boleh katakan anak gubernur kan punya kuasa. Namun kemudian Agnes membuat tanda kemenangan Kristus. Nah, ketangkaplah dia adalah orang Kristen. Maka dia dibawa ke tempat pemujaan untuk menyembah berhala, tetapi tidak mempan. Dia tidak mau. Apa yang dibuat oleh gubernur Roma? Agnes dimasukkan ke tempat bordil. Dia katakan, tak seorang pun bisa membuat aku begini. Ya. Dan ada seorang pemuda yang mencoba-coba. Apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Maka hebohlah sekota Roma. Mereka takut. Tetapi gubernur ini semakin marah. Maka dianiayalah dia, kemudian diunus pedang. Seperti domba yang disembelih.
Maka kemudian Agnes dikebumikan. Namun jangan lupa, ya, 20 tahun kemudian Diocletianus meninggal dan digantikan oleh anaknya Konstantinus dengan ibu Helena. Santa Agnes ini dikuburkan di dekat Trastevere saat ini. Dan di sana ada Basilika Santa Agnes yang didirikan oleh Konstantinus dan Helena. Di mana di dalam Basilika itu setiap mulai suci di ekor domba. Dan pada hari Kamis putih, domba itu dicukur bulunya karena domba itu dipelihara oleh para biarawati. Bagaimana dengan bulunya? Bulu-bulu domba itu digunting dan dibuatkan palium. Ya. Biasanya dibuat 12 palium, semacam stola istimewa yang dikirimkan kepada Bapak Suci. Dan palium itu diberikan kepada para uskup agung yang mengenakannya sebagai lambang anak domba yang digendong oleh gembala yang baik. Itulah kisah Santa Ana. Maka boleh dikatakan Injil pada hari ini dia tidak waras lagi. Kenapa? Agnes menentang dunia ini. Agnes menentang kemewahan dan tentu saja juga kejahatan. Agnes menentang penyembahan berhala. Simbol namanya anak domba telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan luar biasa dan kini harus menjadi contoh kita. Kecil-kecil cabai rawit, umur 13 tahun dia bisa mengkhotbahi orang-orang tua yang tidak beriman. Juga menyadarkan kepada mereka tentang perilakunya menyalahgunakan kekuasaan. Semoga dengan semangat Santa Agnes kita juga berani berjalan dalam kebenaran dan melawan ketidakberesan. Tuhan memberkati. Dan Santa Agnes doa kami.